kita mungkin bisa termenung dan merenung lebih dalam lagi tentang minggu-minggu terakhir hidup Yesus sebagai anak manusia 2000 tahun silam. Sementara seluruh orang beriman di seluruh dunia bersiap-siap merayakan Jumat Agung dan Hari Paskah yang sudah dekat di tahun 2025 ini. Kita masing-masing dapat berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, apakah Engkau juga sedang menangisi kami dan gereja kami? Menangisi kota kami dan bangsa kami? Apakah Engkau sedang kesal dan marah atas sikap dan perilaku kami umat manusia? Bolehkah kami tahu apa yang Engkau inginkan dari kami ini, dari gereja kami dan dari bangsa kami? Halo kawan, apa kabar Anda semua? Salam hangat dari studio Yayasan Terang Warta Rohani, Kota Batu, Jawa Timur. Saya Freddy Makitan bersama Anda lagi dalam acara On the Way in the Journey of Faith. Pada edisi ini saya akan membawakan sebuah refleksi yang berjudul Ketika Sang Raja Meneteskan Air Mata. Ini merupakan refleksi dari apa yang saya baca dalam kitab Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Dalam Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11, Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 44 dan Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Oke, selamat menikmati, selamat merenungkannya. Kawan, keempat penulis kitab Injil yang saya sebutkan tadi, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, meskipun dalam waktu yang berbeda-beda, mereka melaporkan sebuah peristiwa yang sama, yang menggemparkan kota Yerusalem menjelang perayaan Paskah dari agama Yahudi. Peristiwa itu terjadi kira-kira di tahun 29 atau 30 Masehi. Nah, begini ceritanya. Di desa Betfage, di kaki Bukit Zaitun dekat kota Yerusalem, pada siang hari itu seorang pemilik keledai muda yang secara diam-diam sebenarnya dia telah mengakui Yesus sebagai Mesias dan Tuhan. Orang ini menyerahkan keledainya untuk ditunggangi oleh Yesus atas permintaan Yesus sendiri. Yesus akan segera turun dari Bukit Zaitun memasuki kota Yerusalem. Nah, tinggal 5 hari lagi perayaan Paskah orang Yahudi akan segera dimulai, yang biasanya berjalan selama 1 minggu. Nah, tentu saja jantung kota Yerusalem berdetak agak atau semakin cepat dan keras karena kesibukan puluhan ribu umat Yahudi yang datang semua dari berbagai tempat, dari berbagai arah di Israel. Mereka sudah datang dan sudah berkumpul dan bersiap-siap di Yerusalem dan sekitarnya. Semua orang sudah tidak tahan lagi, orang Israel sudah tidak tahan lagi hidup di bawah penguasaan Imperium Romawi yang sangat kejam, yang kini memasuki dekade terakhir untuk genap 1 abad penaklukannya atas Israel. Jadi sejumlah besar rakyat bergegas datang untuk menyambut kedatangan orang yang ditunggu-tunggu sebagai Mesias dan Raja orang Yahudi. Dengan sangat antusias dan sangat emosional juga mereka menyambut Yesus, sambil menghamparkan pakaian mereka di jalan yang akan dilewati oleh Yesus. Banyak orang memegang ranting-ranting daun palem sambil mengeluh-elukan. Ya, siapa yang dielu-elukan? Yesus Kristus, the man of Galilee,
yang mereka akui sebagai raja. Mereka berjalan di depan Yesus, ya, banyak berjalan di depan Yesus. Ada yang mengiringinya dari kiri atau kanan, dan juga ada yang mengikutinya dari belakang. Dan semua jalan semacam itu sambil berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Kawan, pemandangan ini, ya, kalau kita membayangkannya, ya, sudah pasti amat menyenangkan. Tetapi juga menegangkan dan menggetarkan jiwa siapa saja yang menyaksikannya pada waktu itu. Mungkin alam raya pun seakan ikut menggelegar, ya, dalam riuh rendah ribuan orang itu. Ya, apakah mimpi bangsa Yahudi akan segera menjadi kenyataan? Tapi sebenarnya Yesus datang ke dunia untuk mewujudkan kerajaan Allah yang berbeda dari pemikiran kerajaan Allah menurut orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan Yesus datang untuk membebaskan manusia dari perhambaan dan kutuk dosa. Sayangnya banyak orang pada belum tahu, banyak orang pada tidak mengerti atau belum mengerti. Kita bisa membayangkan betapa banyak orang yang kagum akan peristiwa besar ini dan optimis akan masa depan mereka. Seorang pemuda dari Galilea, wilayah yang menyimpan banyak pemberontak Yahudi yang membenci Romawi dan Herodes, yang dijadikan oleh Romawi seorang raja boneka atas Israel. Nah, pemuda ini kini memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi manusia dan disambut oleh ribuan rakyat. Namun sementara itu ada juga kegentaran para pemimpin agama Yahudi dengan emosi yang berbeda, dan dengan geramnya mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk membunuh Yesus sebelum hari Paskah tiba, atau sebelum memasuki hari Sabat yang sakral di minggu itu. Ini adalah keputusan bulat dari Mahkamah Agama Yahudi dan sudah final sejak setelah Yesus dengan kuasanya membangkitkan Lazarus di Betania. Dan Lazarus itu sudah 4 hari dikubur. Mereka juga memutuskan untuk membunuh Lazarus yang sudah bangkit dan dapat menjadi saksi kunci kuasa keilahian Yesus yang selalu menyebut Allah Israel sebagai Bapanya. Strategi licik dan jahat ini dibuat justru oleh para ahli kitab suci, para pemimpin yang religius dan kelompok eksklusif yang menganggap diri mereka suci. Ya, mereka-mereka itu juga orang-orang Farisi yang munafik, para ahli Taurat yang picik, dan para imam yang angkuh dan buta hati. Rakyat pun benar-benar heran dan muak melihat perilaku para serigala berbulu domba ini. Tapi ya, akhirnya akan juga terjadi seluruh masyarakat Yahudi menyatu dalam kekecewaan dan kegeraman yang sama karena harapan politik mereka tidak terpenuhi. Dan nantinya Yesus akan sendirian juga, walaupun dia masih didampingi murid-muridnya yang belum sepenuhnya paham tentang guru mereka ini. Dan walaupun Yesus tetap disupport oleh ibunya serta saudara-saudaranya dengan cinta kasih, tapi mereka pun tak akan berdaya sama sekali. Kawan, dalam bayangan keramaian yang hampir tak terkendali itu, kita dapat pula membuat sebuah catatan khusus, mengutip apa yang dilaporkan penulis kitab Injil Lukas tentang satu adegan singkat yang tak banyak orang tahu ketika itu. Sebelum turun dari keledai muda, simbol kelembutan dan kerendahan hati, sesaat ketika Yesus memandang kota Yerusalem, simbol kemegahan bangsa pilihan Allah, Yesus meneteskan air matanya. Sang raja menangis
sang raja menangisi kotanya sendiri. Yesus menangisi kota mulia, kota Yerusalem ini karena penduduk dan para pemimpinnya yang keras kepala dan tetap menutup hati terhadap dirinya. Dosa dibiarkan merajalela. Mereka tetap menolak anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Yesus menangisi Yerusalem karena tidak lama lagi, 37 tahun kemudian, tepatnya di tahun 70 Masehi, seluruh kemegahan kota suci dan bait suci kebanggaan spiritual bangsa Yahudi akan menjadi rata dengan tanah di tangan Romawi pula. Kini saatnya sang raja melangkahkan kaki masuk kota Yerusalem dan sampailah ke beranda bait Allah yang megah dan agung, yang telah direkonstruksi sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Dan apa yang dilakukan Yesus di depan bait Allah itu? Bukannya sebuah pidato politik dan kepahlawanan bangsa Yahudi sebagai kickstart peperangan atas nama Allah untuk mengusir bangsa Romawi, penakluk bangsa pilihan Allah ini. Sebaliknya, yang Yesus lakukan adalah mengusir orang-orang yang ramai berjualan, berdagang hewan di depan bait Allah. Karena dia ingin menyucikan bait Allah dari semua praktek kotor yang tidak mengutamakan Allah di rumah Allah sendiri. Yesus dengan tegas mengatakan kepada mereka yang berdagang itu, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Selain itu, Yesus terus saja mengajar orang banyak di berbagai kesempatan, memberitakan Injil, juga berdebat dengan para imam dan ahli Taurat dalam banyak hal yang dipertanyakan kepadanya. Jadi ternyata semua yang Yesus lakukan setelah disambut dengan super meriah memasuki Yerusalem tidak ada hubungannya dengan tugas Mesias menurut harapan orang banyak dan menurut konsep politis bangsa Yahudi. Maka disinilah puncak kekesalan dan kekecewaan umat Yahudi terhadap Yesus, yang tidak lama lagi akan meledak di pengadilan Pontius Pilatus ketika mereka dengan murka menyerukan, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kawan, kita mungkin bisa termenung dan merenung lebih dalam lagi tentang minggu-minggu terakhir hidup Yesus sebagai anak manusia 2000 tahun silam. Sementara seluruh orang beriman di seluruh dunia bersiap-siap merayakan Jumat Agung dan Hari Paskah yang sudah dekat di tahun 2025 ini, kita masing-masing dapat berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. "Ya Tuhan, apakah Engkau juga sedang menangisi kami dan gereja kami, menangisi kota kami dan bangsa kami? Apakah Engkau sedang kesal dan marah atas sikap dan perilaku kami umat manusia? Bolehkah kami tahu apa yang Engkau inginkan dari kami ini, dari gereja kami dan dari bangsa kami? Katakanlah saja Tuhan, katakanlah. Bukakanlah hati kami untuk menyambut-Mu sebagai juru selamat dan penyembuh ajaib yang penuh kuasa. Dan kami menantikan pemulihan total hidup kami dalam tangan kasih-Mu yang tak terukur luas dan dalamnya. Baiklah kawan, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Semoga ada sentuhan surgawi di hati Anda. Dan akhirnya saya, Freddy Makitan, pamit dulu. Sampai berjumpa lagi di acara yang sama, On the Way in the Journey of Faith. God bless you all. Terima
kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.